Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Assilatulidat, NIM 81114192080 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang saya submit di Jurnal Spektrum Hukum Universitas 17 Agustus Semarang yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pertanahan. Langsung saja, latar belakang yang membelakangi penelitian saya kali ini adalah tanah merupakan suatu objek yang dibutuhkan oleh banyak orang, dan jumlahnya tidak bertambah. Pada sisi lain, jumlah kebutuhannya semakin hari semakin meningkat, seiring dengan laju pertambahan jumlah penduduk. Beralasan sekali segala aspek mengenai tanah mendapat perhatian. Salah satunya kecenderungan dewasa ini menunjukkan tanah sering menjadi objek tindak pidana. Kecenderungan ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Hal tersebut jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan laju pembangunan yang semakin membutuhkan lahan pembangunan yang luas. Penalaran secara yuridis sosiologis terhadap peran sanksi pidana dalam penegakan hukum pertanahan menjadi satu pilihan yang tepat untuk menganalisis kondisi yang timbul di masyarakat. Telaah ini berpokok pada ketentuan-ketentuan normatif yang adalah dan kemudian dianalisis prosesnya di lapangan melalui ilmu-ilmu sosial yang sesuai. Penalaran ini dipilih mengingat aspek penegakan yang diemban oleh hukum pidana dalam penegakan hukum pertanahan yang mempunyai sifat ragam. Aspek pidana sebagai ujung tombak pelaksanaannya ternyata merupakan satu tombak yang mempunyai mata sedemikian banyak. Dengan lain perkataan, peran hukum pidana harus benar-benar selektif dan bukan justru menimbulkan masalah sosial lainnya. Permasalahan di jurnal saya yang utama adalah penelitian ini bagaimana peran penerapan sanksi pidana dalam upaya membantu penegakan hukum pertanahan, dengan tak lupa merupakan sebagian dari sistem sosialisasi hukum. Dan metode yang saya gunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Masuk ke dalam pembahasan. Tiang utama sistem hukum pertanahan di Indonesia adalah terletak pada catur tertib pertanahan yang terdiri dari yang pertama, tertib di bidang hukum pertanahan, yang kedua, tertib di bidang administrasi pertanahan, yang ketiga, tertib di bidang penggunaan tanah, dan yang terakhir adalah tertib di bidang pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Kejahatan adalah perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan ada sanksi yang menanti apabila melanggar aturan larangan tersebut. Kejahatan merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat dalam tiap masyarakat yang tidak pernah sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata. Selain itu, juga akan timbul ancaman dari norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan sosial serta merupakan ancaman real bagi keberlangsungan ketertiban sosial. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, terdapat pasal-pasal yang mengatur dalam hal pertanahan pada buku 2 tentang kejahatan dan juga buku 3 tentang pelanggaran. Kejahatan dapat dilihat dari segi waktunya, dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama adalah A, pra-perolehan, yang kedua, menguasai tanpa hak, dan yang terakhir adalah mengakui tanpa hak. Dalam KUHP disebutkan juga bentuk-bentuk kejahatan terhadap tanah. Di antaranya adalah pra-perolehan dan delik penipuan. Tindak pidana ini mengenai menghancurkan, memindahkan, atau menyingkirkan sesuatu yang dipakai orang untuk menunjukkan batas-batas halaman oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur. Sedangkan kejahatan terhadap tanah yang lainnya adalah dalam delik pemalsuan. Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan yang dapat diterapkan terhadap kejahatan di bidang pertanahan adalah sebagai berikut. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu keadaan suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian dihukum selama-lamanya 7 tahun. Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
Hukuman maksimum yang dapat dikenakan pada delik pemalsuan akta atau surat yang diperberat dapat dinaikkan menjadi 8 tahun penjara apabila menurut pasal 264 pemalsuan dilakukan terhadap akta autentik, surat hutang atau surat tanda hutang dari suatu negara atau bagian dari negara itu, atau dari suatu lembaga umum atau open fair instelling. Sero atau surat hutang atau obligasi atau surat tandanya dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan. Talon atau dividen atau tanda bunga dari surat-surat di atas kedua dan ketiga, dan yang terakhir surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum dalam ayat 2. Penyidik perlu menentukan apakah perbuatan penyertaan atau turut serta atau deelneming. Apakah termasuk turut serta yang berdiri sendiri atau self-standing deelnemers atau termasuk turut serta yang asesoir atau asesoir deelnemers. Penentuan ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku. Apakah pelaku itu masing-masing berdiri sendiri dengan kualitas perbuatan yang berbeda dan hukuman yang berbeda lagi bagi masing-masing pelaku, atau apakah perbuatan itu dilakukan antara pelaku dengan pelaku lainnya, saling berhubungan satu sama lain dalam arti perbuatan yang satu dianggap ada jika adanya perbuatan dari pelaku yang lain, sehingga pertanggungjawaban pelaku dinilai sama dan dijatuhkan hukuman yang sama. Ada pula kejahatan menguasai tanpa hak. Hal ini merupakan tindak pidana ringan di mana seseorang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Ternyata di atas tanah tersebut terdapat pemegang hak atas tanah yang sah. Ketika si penguasa tanah telah diperingati dan ternyata ia tetap ingin bertahan dan tidak ingin keluar dari tanah yang dimaksud, maka tindakan ini termasuk dalam tindak pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Tindak penguasaan tanah tanpa hak merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 6 disebutkan sanksi pidana untuk pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Adapun isi Pasal 6 tersebut sebagai berikut. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf B dari ayat 1 ini. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf B dari ayat 1 pasal ini. Dalam pasal 6 di atas, kualifikasi unsur tindak pidana yang dimaksud terdiri dari memakai tanah tanpa izin, mengganggu yang berhak, menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan, dan memberi bantuan dengan cara apapun. Permasalahan yang timbul di bidang tanah selain itu adalah sengketa sertifikat ganda. Sengketa sertifikat ganda acap kali muncul di seluruh wilayah Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda adalah sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat. Terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi salah satunya karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila peta pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap kantor pertanahan dibuat dan atau gambar situasi atau surat ukur dibuat dalam peta, maka kemungkinan terjadinya sertifikat ganda akan kecil sekali. Namun, bila terjadi sertifikat ganda, maka harus ada pembatalan dari salah satu pihak dengan memeriksa dokumen pendukung. Sengketa tanah merupakan perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Setidaknya ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu yang pertama adalah penyelesaian langsung dengan musyawarah, dan yang kedua adalah penyelesaian melalui badan peradilan. Para petugas badan pertanahan atau BPN sebagai instansi yang berwenang dalam hal penerbitan sertifikat-sertifikat atas tanah perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman data fisik dan yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak tumpang tindih atau terdapat dua sertifikat atau lebih di atas satu bidang tanah. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan masalahnya ke pihak aparat kepolisian, maka pihak polisi harus melakukan investigasi tentang proses, prosedur, dan jika perlu atas kewenangannya,
dapat melihat buku tanah yang bersangkutan berdasarkan pasal 131 dan pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian, selain dalam KUHP, pengaturan sanksi pidana dalam bidang pertanahan juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1961 tentang larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir adalah jurisprudensi. Profesor Badar Nawawi mengatakan sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya atau sarana hukum pidana atau penal, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan kepada tujuan dan kebijakan sosial atau social policy yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial atau social welfare policy, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat atau social defense policy. Permasalahan yang diajukan dengan asumsi tingkat hukum yang rendah mengakibatkan kecenderungan terjadinya tindak pidana pertanahan. Maka perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya fungsi atau tujuan suatu ancaman pidana dalam masalah tindak pidana. Pengenaan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana dapat ditinjau dari beberapa aliran. Aliran yang paling awal adalah aliran klasik yang dijelaskan oleh Prof. Sudarto. Aliran ini menitikberatkan kepada tindak pidana yang dilakukan kesalahan terdakwa. Dan hal-hal inilah yang sangat mempengaruhi berat ringannya pidana. Jadi hakim dalam memberikan pidana seolah-olah harus lebih melihat ke belakang. Perkataan Stempel menunjuk ke arah perseimbangan dengan keterangan Vergelden, bukannya membalas lebih-lebih, bukannya membalas dendam, akan tapi pengimbangan atau pengimbalan. Aliran lainnya adalah aliran modern yang banyak dipengaruhi oleh pandangan perlindungan sosial, dan teori ini juga dijelaskan oleh Prof. Sudarto. Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan memberikan pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Selain itu, teori modern ini berusaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui rasa takut akan hukuman yang akan dijatuhkan. Terhadap ajaran mengenai pemidanaan ini, Prof. Muladi dan Prof. Bardat cenderung lebih menggunakan istilah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut sesuai dengan aliran klasik yang menitikberatkan pada kejahatan itu sendiri. Sedangkan aliran relatif sesuai dengan aliran modern dengan prevensi sosialnya. Pengancaman pidana dalam ketentuan hukum pertanahan seharusnya juga harus menginduk pada salah satu teori di atas. Meskipun bermacam-macam teori tentang pemidanaan, namun harus selalu disadari bahwa pengancaman pidana harus bisa mencegah orang untuk melakukan tindak pidana bidang pertanahan tersebut. Hukuman yang diremehkan bagaimanapun kecilnya akan menggoda orang untuk berbuat jahat. Delik pertanahan ini konstatir sebagai pelanggaran sehingga hukum diarahkan untuk mendidik. Namun pada dewasa ini perlu sekali ditinjau kembali apakah hukuman-hukuman tersebut telah mampu mendidik masyarakat. Besarnya akibat yang ditimbulkan dari delik pertanahan ini perlu peninjauan pula. Apakah formulasi delik pertanahan ini sebagai pelanggaran masih perlu dipertahankan? Secara analogis juga terhadap besarnya hukuman atau pidana yang diancamkan juga harus ditinjau ke dalam formulasi yang lebih memberikan rasa segan kepada pihak-pihak yang ingin mencobanya. Prof. Sasipto Raharjo mengatakan, masyarakat mendapati hukum sebagai sebuah produk pengaturan masalah sosial ternyata mudah sekali dilanggar dan diterobosan baik sistem administrasi maupun peranata hukumnya. Masyarakat calon pelaku tentu akan menimbang-nimbang seberapa keuntungan yang mungkin didapatkan dan kemungkinan untuk dikenai sanksi, dikenai sanksi pidana ataupun administratif. Kondisi demikian jelas sangat tidak menguntungkan, sebab dengan adanya leeway seperti di atas tentu mengundang keinginan masyarakat untuk melakukannya. Sebab, jika dilakukan juga belum tentu ketahuan, sebab bukanlah sistem administrasinya yang buruk dan sulit sekali mengungkap tindak pidana bidang pertanahan ini. Bidang pertanahan mempunyai konsekuensi bahwa kecilnya sanksi pidana tidak dapat dituduh untuk memikul kesalahan terjadinya tindak pidana pertanahan. Pidana hanya merupakan sistem terakhir yang sifatnya menerima lontaran masalah akibat buruknya sistem yang berada di depannya. Orang melakukan tindak pidana bidang pertanahan bukan karena tingkat hukumnya kecil, namun lebih banyak lagi disebabkan karena ketentuan yang longgar. Efektivitas pidana baru dapat dilakukan bila pranata hukum administrasinya solid, sulit diterobos, serta mampu memunculkan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi. Sebesar apapun tingkat hukuman yang dicantumkan dalam ketentuan pertanahan tetap tidak akan berguna, atau kecil manfaatnya bila sistem administrasi yang ada tidak mampu memunculkan pelanggaran-pelanggaran yang timbul, serta tidak mampu menangkal terjadinya pelanggaran.
Hal ini perlu didasari pemikiran bahwa pidana hanyalah alternatif terakhir. Tegak tindaknya terhadap hukum administrasi tersebut tetap kembali kepada bagaimana hukum pertanahan tersebut mengatur alur administrasi serta peranata-peranata pendukungnya. Kesimpulan dan saran dari saya, peran sanksi pidana dalam penegakan hukum pertanahan secara garis besar merupakan subsidiaritas dari sistem hukum yang diembannya terutama hukum administrasi. Namun efektivitas dan optimalisasi dari peran sanksi pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Kemampuan untuk menegakkan hukum pertanahan melalui ancaman pidana baru bisa terlaksana jika didukung oleh sistem administrasi serta sistem sosial lainnya yang solid. Tumbuhnya asumsi masyarakat tentang adanya kelonggaran hukum dalam hukum pertanahan sulit untuk diantisipasi dengan hukuman seberat apapun. Dan oleh sebab itu, sarana yang tepat adalah sistem yang terpadu antara pemberian hukuman yang berat dan perbaikan sistem administrasi beserta aparat-aparatnya. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu di video lain kali. Dan semoga video ini bermanfaat dan mengedukasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.